Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar gudang penyimpanan milik pabrik rumah kayu di Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan sulit dipadamkan. 4 unit damkar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api 2 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat percikan api di ruang tengah gudang yang menyambar bahan baku kayu yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Truk bermuatan tabung bahan bakar gas ini terbalik di ruas Jalan Raya Bekasi, ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya tabung gas berserakan di jalan. Truk terbalik akibat mengalami pecah ban hingga hilang kendali menabrak pembatas jalan saat melaju dari Pulau Gadung menuju Bekasi. Akibat kecelakaan, sejumlah penumpang truk dan sopir terluka. Ban Pak, pecah ban di belakang kiri. Akhirnya ngibahin setir, ngerem. Nah ini oleng balik, muatan gas Pak. Kasus kecelakaan ini ditangani Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gara-gara pecah ban, mobil ditumpangi 12 pekerja pabrik terguling di Bondowoso, Jawa Timur. 1 orang tewas, 11 orang lainnya terluka. Wanita korban penganiayaan oknum polisi menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya korban membuat laporan ke Mabes Polri. Demi mengunci kemenangan atas Tanjung Verde, Argentina dibuat kerepotan bertanding hingga waktu tambahan. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raditya Ayu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, 2 gudang mebel di kawasan pergudangan Romo Kalisari, Surabaya ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan kondisi gudang terkunci menjadi kendala pemadaman. Untuk arah jam 6 kita bikin status saja. Ini Pak. Kepanikan menyelimuti kawasan pergudangan Romo Kalisari, Tambak Oso, Wilangun, Benowo, Surabaya. 2 gudang mebel terbakar hebat hingga isinya berubah menjadi arang. Petugas pemadam kebakaran mengalami kendala saat tiba di lokasi. Pintu gudang yang terkunci memaksa petugas menjebol tembok agar bisa menjangkau titik api. Letak gudang yang jauh dari sumber air juga memperlambat proses pemadaman. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan sedikitnya 22 unit mobil pemadam untuk mengendalikan kobaran api yang terus membesar. Yang terbakar di sisi belakang, akhirnya kita bobol dari sisi depan sama sisi belakang. Itu awalnya ada... juga pintunya terkunci semua. Nggak ada satpam atau apa Pak di sana Pak? Kelihatannya nggak ada, jadi informasi dari warga itu sudah besar. Setelah berjuang hampir 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Gegara pecah ban mobil ditumpangi 12 pekerja pabrik terguling di Bondowoso, Jawa Timur. 1 orang tewas sementara 11 orang lainnya terluka.
Kecelakaan ini berawal saat mobil mengantar pulang sejumlah pekerja pabrik pengolahan udang. Setibanya di lokasi, kendaraan diduga mengalami pecah ban hingga oleng dan menabrak tiang lalu terguling. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menggunakan mobil pick-up. Sejumlah penumpang mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Bahkan ada yang mengalami patah tulang akibat terjepit bodi kendaraan. Pas waktu ngebut, ya habis meletus sebenarnya yang guling, pas nabrak tiang terbalik sama. Oh, langsung terbalik ya? Iya, saya di depan. Seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Satu penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, teror bom Molotov dialami seorang warga di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pekerjaan korban yaitu pengacara yang sedang mengurus sengketa lahan diduga menjadi penyebab adanya teror tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan pengendara motor yang terdiri dari 2 orang melempar benda menyerupai bom Molotov ke depan gerbang sebuah rumah. Kejadian ini sontak membuat 2 warga yang sedang duduk di dekat rumah kaget dan langsung mendekati api. Dari CCTV merekam para pelaku saling membagi tugas. Satu pelaku beratribut ojol membawa motor, sedangkan satu pelaku lainnya melakukan pelemparan. 3:30 pagi, yaitu terjadi pelemparan bom Molotov, kemudian mengenai pintu ini. Di pintu nggak masuk ke dalam, yang kebakar itu di bagian luar. Sampai ke dalam itu karena minyaknya itu ke dalam, saya ikut bakar ke dalam. Diketahui korban merupakan seorang pengacara yang tengah mengurus kasus sengketa lahan di Jakarta Barat. Mendapatkan laporan adanya teror bom Molotov, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, saat ini Polres Metro Jaktim, Satreskrim Polres Metro Jaktim telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih terus dilakukan penyelidikan terkait motif ataupun maksud dari kasus tersebut ya, pelemparan tersebut. Penyelidikan kasus teror bom Molotov masih didalami polisi. Petugas juga masih terus menyelidiki identitas para pelaku yang terekam CCTV. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Waspada pemirsa, tas berisi uang milik pasangan suami istri di Cakung, Jakarta Timur dijamret pengendara sepeda motor. Sementara sales wanita juga menjadi korban penjamretan ponsel dengan modus serupa. Pasangan suami istri ini yang berboncengan sepeda motor turun di tokonya yang berada di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tiba-tiba tas yang berisi uang dijamret pemotor. Korban yang kaget spontan berteriak dan mengejar pelaku. Suami korban yang baru memarkirkan motornya mendengar teriakan istrinya dijamret langsung berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku menghilang dan tancap gas. Jadi tas istri saya itu berisi duit cash, STNK mobil, buku kir mobil, handphone, dan barang-barang yang lainnya. Untuk kerugiannya Pak, berapa Pak? Untuk kerugiannya kurang lebih 100 juta Pak. Seorang sales wanita yang baru keluar dari toko sembako di Jalan Pahlawan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur menjerit dan berteriak copet. Ponsel korban dibawa kabur pemotor. Teriakan korban membuat warga yang mendengar langsung mengejar pelaku. Namun pengejaran warga tidak membuahkan hasil. Jalan Komarudin Lama sering terjadi penjamretan, bahkan dalam 1 minggu sudah 2 kali terjadi yang diduga pelakunya orang yang sama, sehingga sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik dan Kiki Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku penyerangan polisi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat penggerbekan narkoba. Tersangka dan istrinya ditangkap saat bersembunyi di sungai. Pak, geser ke tangan sedikit. Madep sini. Tolong ya.
Pelaku penyerangan polisi di Kabupaten Katingan yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat penggerebekan narkoba akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Kalimantan Tengah. Pelaku berinisial A ditangkap saat bersembunyi di sebuah perahu bersama istrinya di aliran Sungai Katingan. Penangkapan dilakukan setelah petugas mengejar sejak insiden berdarah tersebut terjadi di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah. Pelaku ditemukan di atas perahu yang berada di Desa Tumbang Parie, Kabupaten Katingan. Ya, keluar aja, keluar. Nanti aja, nanti. Ada apa aja, ada apa. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat berusaha menghindar. Petugas kemudian mendekat secara perlahan mengantisipasi kemungkinan perlawanan hingga akhirnya mengamankannya. Mengamankan satu orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik yang ada di sana. Nanti perkembangan akan saya informasikan. Insiden bermula saat Satres Narkoba Polres Katingan melakukan penggerebekan narkoba terhadap tersangka berinisial Bio, seorang residivis di Desa Tumbang Kalame. Meski penggerebekan berhasil, petugas kemudian diserang sejumlah anggota keluarga pelaku. Satu penyerang tewas setelah ditembak karena tetap melawan. Situasi kemudian berkembang menjadi penyerangan massa yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur dalam tugas. Saat ini dua anggota Satres Narkoba lainnya masih dalam pencarian tim gabungan. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata iNews melaporkan. Seorang guru P3K di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditemukan tak bernyawa di kamar asrama Polres Pesisir Selatan. Pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan terkait kematian korban. Seorang guru P3K di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan tewas di dalam kamar asrama personel Polres Pesisir Selatan di Kecamatan 4 Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tewasnya pria berusia 32 tahun yang terjadi secara mendadak itu menyisakan luka mendalam sekaligus kejanggalan bagi pihak keluarga. Pasalnya pihak keluarga awalnya hanya diberitahu oleh penghuni asrama jika korban pingsan di tempat kosnya. Namun ternyata korban didapati sudah meninggal dunia dengan kondisi TKP yang sudah dipenuhi oleh pihak berwajib. Tak hanya itu, keluarga juga dianjurkan untuk menandatangani surat penolakan otopsi. Kejanggalan lainnya ditemukan bercak merah di punggung korban yang mengarah pada dugaan kekerasan fisik. Pihak keluarga mendatangi Bid Propam Polda Sumatera Barat untuk melaporkan kasus tewasnya korban agar diusut tuntas. Kondisi saat ditemukan tidak seperti orang meninggal biasanya ditemukan oleh pihak keluarga. Pertama, posisi anak itu keadaan menjelentang, tangan terkepal ke atas, melintang ke bawah kiri dan kanan. Kemudian tulang belakang itu agak membungkuk dan mengadah ke atas. Korban berada di mes itu karena dia udah lama kenal. Katanya di mes itu ada teman yang tinggal. Informasi dari pihak keluarga. Bid Propam Polda Sumatera Barat sudah memeriksa 4 personel kepolisian Polres Pesisir Selatan termasuk pemilik asrama. Bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan secara intensif oleh Polres. Sudah dilakukan juga, sedang dilakukan pendalaman dan sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi baik dari pihak keluarga, pihak korban, dan kemudian para rekan-rekan dari teman dari kerja dari penghuni mes. Pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat dan Mabes Polri terhadap 2 sampel organ tubuh bagian dalam korban. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur
untuk menjalani visum setelah sebelumnya membuat laporan ke Mabes Polri. Diketahui korban wanita berinisial M diduga disekap dan dianiaya hingga mengalami luka bakar 47% selama 2,5 tahun. Selain itu korban juga dicekoki narkoba. Ya, kondisi korban penyiksaan dan penyekapan oleh pelaku yang diduga adalah oknum aparat sungguh memprihatinkan pemirsa. Korban mengalami luka bakar hingga 47% di tubuhnya. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar 47% pada tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga punggungnya. Luka tersebut ia dapatkan akibat dipaksa suami sirinya untuk memproduksi obat terlarang sejak bulan September tahun lalu. Di bawah tekanan pelaku, ibu satu anak ini terpaksa menyembunyikan fakta yang membuat tubuhnya terluka parah. Bahkan, saat mendapat perawatan medis di beberapa rumah sakit, korban berinisial M terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa luka itu akibat terkena siraman air panas. Tak hanya itu, korban kerap diperlakukan dengan penuh kekerasan. Selain dipaksa memproduksi obat terlarang, korban juga kerap dicekoki obat terlarang yang dibuatnya itu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Siram. Iya, jadi aku apa kayak gitu kan. Nah apinya kan ke iniin, dianya malahan ke aku. Awalnya beliau juga ngomong ke pihak keluarga aku karena motor ya, kebakaran motor kayak gitu. Nah kalau aku bilangnya karena gas, karena kena kompor gas di rumah sakitnya tuh. Tapi dari pihak rumah sakit juga ini tuh bukan luka bakar kayak gitu tuh, tahu tuh. Sementara korban bersama tim kuasa hukum kini sudah melaporkan pelaku ke SPMB Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dengan melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Sebanyak 21 adegan pada rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Selain rekonstruksi, penyidik juga telah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YTR, mengakui semua perbuatannya. Taufik melakukan tindakan kekerasan berat di 3 lokasi. Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan.
Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus penyekapan di Gedung Percetakan Jakarta Pusat. Pernyataan ini disampaikan oleh petugas saat konferensi pers di Polda Metro Jaya. Sampingnya. Proses hukum penyekapan 3 korban di Gedung Percetakan di Jakarta Pusat masih bergulir. Dalam gelaran konferensi pers Polda Metro Jaya, polisi telah menetapkan 7 tersangka atas kasus yang diawali dari pencurian para korban. Ketujuh tersangka ini 5 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan terus dilakukan pemeriksaan secara intensif, tidak terlepas daripada para korban itu sendiri maupun ketujuh tersangka, dan kami melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan yang berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut. Selain proses hukum yang terus berlanjut, polisi juga memberikan pendampingan kesehatan berupa trauma healing serta perlindungan bagi para korban dengan melibatkan tim Bidokes Polri, tim psikologi, serta LPSK. Hingga saat ini penyidik masih memeriksa intensif dan mengumpulkan alat bukti, termasuk hasil visum ketiga korban beserta rekaman CCTV yang telah diamankan. Sebelumnya, korban tengah ketahuan mencuri dengan total 250 juta rupiah. Akhirnya, korban disekap dan dipasung. Keluarga korban yang sudah memberikan tebusan sebesar 50 juta rupiah, tetapi korban tidak juga dibebaskan. Keluarga korban melaporkan kejadian ke LBH. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang oknum perwira polisi diduga mengintimidasi pedagang buah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Aksi ini terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Pedagang buah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapatkan intimidasi dari seorang perwira polisi viral di media sosial. Anggota polisi berpangkat Balok 1 terlihat tak terima saat direkam oleh pedagang. Ngapain kamu? Ngapain kamu videoin? Kenapa? Ngapain videoin kamu? Ngapain? Kejadian bermula saat pedagang tengah melayani pembeli. Saat itu pula dagangan yang masih diatur untuk dimasukkan ke dalam lapak ditegur perwira polisi dari Polsek Keramat Jati. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel. Kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ, lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur. Nah, di situ dia tambah marah, tambah maki-maki saya. Sampai dia bilang sama yang punya lapak, manggil Pak Haji yang punya lapak itu, agar saya nggak boleh ngontrak di lapak itu. Maksud dia apa seperti itu? Sementara itu menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, saat ini pihaknya sedang menyelidiki kedua belah pihak dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah menahan seorang anggota Polres Tegal Kota yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan. Selain diproses pidana, yang bersangkutan juga menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Polri, Bidpropam Polda Jawa Tengah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota. Sejalan jalani proses pidana, tersangka juga melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Untuk kepentingan pemeriksaan, Aibtu N telah ditempatkan dalam penahanan khusus. Ini dari Bidpropam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam hal ada Bidpropam Polda Jawa Tengah sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N, sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan.
terkait kalau Bid Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Kasus berawal dari laporan seorang perempuan berinisial MAN, warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan sejak Desember 2023. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri pada 2 Juli 2006 lalu. Wisnuwardana, Ainus melaporkan. Skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas. Kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salimba Cabang Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi, perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi. Mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun, ya untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Nuri Harimah Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah Kapten Nicholas Francis Goslin, pilot PT AMA disemayamkan. Ibadah penguatan dan penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani, Jayapura.
sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Gosselin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibdehei, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, satu ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI HBMA dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan, dievakuasi oleh petugas gabungan dari TNI Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI HBMA menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPDEIK. Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personel dengan dukungan 2 helikopter Karakol. Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yahukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa, kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Jadi patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan
belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait suap proyek di Kabupaten Langkat. Bupati Langkat Syah Afandin tiba di gedung KPK dengan mengenakan mobil dan langsung ke arah dalam gedung KPK Jakarta Jumat siang. Adapun operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Total ada 7 orang ditangkap pada wilayah yang berbeda yaitu Langkat, Binjai, dan Medan. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang. 1 orang merupakan penyelenggara negara, 1 orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat. Adapun kepada 7 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan. Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah, yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati. Kemudian para pihak yang diamankan di 3 lokasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. Dan pada siang ini, 1 orang diantaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin. Usai operasi tangkap tangan, penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Langkat. Penyidik KPK menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin di Kota Binjai, Sumatera Utara. Kemudian Bupati Langkat digiring ke Polrestabes Medan. Usai OTT, ruang kerja dan sejumlah ruangan lainnya di Pemkab Langkat disegel. Tidak ada aktivitas apapun di lokasi usai Bupati Langkat ditangkap. Selain Bupati, ada 2 orang lainnya yang juga turut ditangkap KPK. Ya pemirsa, sementara itu Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara ex-Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Selain itu, Kejagung juga tengah mengupayakan red notice terhadap tersangka lain, ex-Stafsus Nadiem, Juristan, yang kini berada di luar negeri. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, menyebut salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memori banding adalah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor dan pada hari ini tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut. Selain Nadiem, nama Juristan sebagai salah satu tersangka juga disebut beberapa kali dalam sidang pembacaan putusan. Anang mengungkapkan bahwa ex-staf khusus Nadiem itu tidak berada di Indonesia.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kejagung telah meminta bantuan dari Interpol untuk menerbitkan surat red notice atau permintaan untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk red notice-nya. Tapi red notice sudah kita ajukan. Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809,59 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra tegaskan belum ada arahan maupun usulan terkait pemberian amnesti kepada Nadiem Makarim. Menurut Yusril, pemerintah bersikap netral dan tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan ketika kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama, ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding. Dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini. Ya, DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Kholil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya. Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju, nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Jadi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa, anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kota di perbatasan Lebanon Selatan luluh lantak setelah Zionis Israel mengklaim menghancurkan terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Kota Majdal Zaun di Lebanon Selatan mengalami kerusakan parah setelah keserangan yang dilancarkan Zionis Israel terhadap sebuah terowongan yang diklaim digunakan oleh Hizbullah. Rekaman dari wilayah dekat Mansori, distrik Tir, memperlihatkan dampak ledakan besar yang membelah kawasan permukiman.
Sejumlah rumah warga tampak rusak dengan puing-puing berserakan di berbagai titik. Zionis Israel menyatakan telah menghancurkan jalur bawah tanah yang ditemukan di dalam zona keamanan di Lebanon Selatan. Wali kota Masdar Zone, Yusuf Sehaime, mengatakan kotanya telah berkali-kali menjadi sasaran serangan udara dan tembakan artileri selama konflik berlangsung. الحقيقة بوقت الحرب كانت مجدلزون تتعرض للعديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي بشكل يومي. وبعد وقف إطلاق النار كنا موجودين بصور على مواقع التواصل الاجتماعي وردت معلومات أن العدو الإسرائيلي بده يفجر النفق الموجود بالجبل وبالفعل بعد حوالي نص ساعة شعرنا برجية بالأرض وصوت وميد من النار بيّن أنه مباشرة أنه العدو الإسرائيلي أقدم على تفجير المنشأة الموجودة بالجبل. Zionis Israel juga mengklaim menemukan ratusan senjata serta 4 lubang peluncur yang disebut mengarah ke wilayah Israel. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. Just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Pemirsa, saat ini kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat lebih dari 50%. Lalu lintas komersial yang melintasi Selat Hormuz meningkat tajam. Meski perundingan antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung dalam kondisi rapuh, namun kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat hingga 50%. Namun mereka berada di bawah pengawasan khusus pemerintah Iran. Berdasarkan data perusahaan analitik Kepler, 223 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada periode bulan Juni atau rata-rata 32 kapal per hari.